saya terjumpa salah satu komen, entah dia betul-betul orang Malaysia ataupun orang daripada Indonesia yang nyamar nyamar ya. Jadi begini guys, dalam masalah dokumen ya, sebab dia typing di sini katanya kalau lepas tamat tempo 10 tahun balik, jangan duduk melebihi masa. Oke guys, jadi saya di Malaysia itu alhamdulillah sudah mau berjalan masuk 12 tahun. Sejak 2011 sampai 2023 sekarang. Jadi dimana 2 tahun belakangan ini saya masuk 11 tahun ya, atau berapa tahun. Itu hari setelah 10 tahun bersama istri saya, dia pun 10 tahun juga, kita pun membayar dengan setiap tahun itu 3.800 per orang. Jadi satu tahun itu 2 orang 7.600 guys. Oke, ya benar bro. Kalau duduk melebihi masa di Malaysia itu, di mana negara pun lah, itu menyalahi sebuah undang-undang negara tersebut. Jadi begini guys, sebab apa saya belum pulang sekarang, karena sekarang pun tinggal mengurus dokumen yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia yang tanpa harus balik, boleh buat dalam Malaysia ya. Jadi dalam 10 tahun belakang itu, setelah tamat tempo saya punya permit kerja, saya berencana dengan istri mau balik ke kampung halaman lah untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya. Tapi boleh juga bukan sampai 11 tahun lah, 10 tahun, tapi 11 tahun itu boleh. Akan tetapi sambungan renew yang ke-11 itu memang agak mahal. Jadi satu orang itu boleh mengambil dalam 8.000 ataupun 9.000 sampai 3 tahun untuk penyambungan ya, tanpa membuat baru lagi. Akan tetapi kemudian itu hari saya berpikir, saya bersabar dalam 1 bulan ya, saya duduk Malaysia, saya tunggu, saya berdoa pun mudah-mudahan kerajaan Malaysia mengeluarkan KPDN atau surat permit kerja untuk dokumen para pekerja asing. Dan alhamdulillah bulan itu sebab saya sudah pesan tiket ya, sebelumnya saya sudah pesan tiket, sebulan kemudian setelah permit saya 10 tahun itu maksudnya dicop merah, ataupun sebab saya sudah tidak mau sambung, jadi saya punya paspor itu dicop ya, istilahnya sudah tamat tempo kerja lah, tamat kontrak kerja dengan majikan tersebut. Jadi saya berencana mau balik, kemudian saya beli tiket untuk 2 orang ya. Dalam masa itu, selepas kita dicop atau diputuskan kontrak dengan majikan, dia dikasih jangka 1 bulan lah untuk duduk di Malaysia. Boleh, istilahnya kita boleh kemas barang apa semua, jadi boleh duduk 1 bulan. Akan tetapi alhamdulillah setelah 1 bulan itu, tiba-tiba pihak kerajaan Malaysia mengumumkan keluarnya RTK 02 guys, 20 ya, dimana kita tinggal mencari majikan yang mengatasnamakan majikan, kemudian kita berurusan dengan sendiri, tidak melalui agen ataupun calo kalau untuk di Indonesia. Dan alhamdulillah setelah pembuatan itu diproses, dan kemungkinan banyak tahun ini banyak yang membuat permit visa kerja nih, karena pihak kerajaan Malaysia itu meringankan, tidak usah balik ke Indonesia, boleh tunggu kerja
boleh kerja di Malaysia sambil membuat paspor tanpa membuat permit tanpa diganggu ya. Jadi selama setahun itu memang pengoperasian imigrasi di apa ya dilambatkan ataupun kadang ada operasi juga akan tetapi kecuali seperti uh, komplain ya, ada buah repot mungkin jiran sebelah tak senang atau macam mana, itu memang akan dibuat operasi. Dan yang saya paling suka memang macam itulah kerajaan Malaysia. Dia ketika rakyatnya mengadu ataupun ke balai atau ke imigrasi atau pihak-pihak kerajaan lainnya, dia akan cepat respon tanpa ada kayak di Indonesia itu kayak apa ya, kayak buka meja lah. Buka meja itu maksudnya buka surat repot kita harus bayar minimal tuh 500.000 ya. Tapi kalau di sini kalau kita pergi ke balai buat repot untuk warga negara Malaysia hanya perlu RM1 ya. Dan kalau warga asing hanya perlu RM2 ataupun RM3 lah, atau sampai RM5 lah, tergantung keikhlasan kita memberikan. Dan prosesnya akan cepat, tidak menunggu lama, dia akan cepat-cepat lah. Kemudian masalah jadi kalau kemungkinan lah kalau setiap tahun kerajaan membuka keringanan terhadap pekerja asing khususnya yang sudah ada di dalam Malaysia, memberikan wewenang keringanan seperti yang dilakukan Perdana Menteri yang ke-10 sekarang ini, yaitu Anwar Ibrahim, memang akan banyak lah yang membuat, sebab dia meringankan 1 tahun untuk bekerja, tak mungkin tak dapat untuk bayar permit ya. Jadi tidak ada alasan lah, kalau apalagi kalau tahun ini selepas ini akan ada pengoperasian besar-besaran, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu bayar buat permit, karena kerajaan Malaysia itu sudah meringankan lah. Dan sekarang sudah tamat untuk pendaftaran online, itu sudah tamat 15 Desember untuk pembuatan paspor di Duta Besar Indonesia. Dan batas untuk kalau yang sudah ada paspor boleh mendaftar sampai tanggal 31 Desember nanti. Jadi selepas ini memang buat kawan-kawan atau saudara-saudara saya yang masih menetap di Malaysia dan tidak memiliki dokumen apa-apa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh menyalahkan kerajaan Malaysia karena itu adalah undang-undang mereka sendiri. Jadi di mana-mana pun negara mempunyai undang-undang atau aturan-aturan. Jadi contohnya Islam ya. Islam datang untuk seluruh umat manusia. Jadi ada undang-undang, prosedur, ada yang mengatur. Jadi kita tidak bisa hidup secara sewenang-wenang kita lah, sesuka hati kita. Kayak gitu guys. Jadi kalaupun ada nanti yang menyalahkan kerajaan Malaysia ketika sebentar nanti tertangkap atau pengoperasian di ini, dan sekarang hati-hati loh guys. Jadi setelah 1 tahun ini, kalau selepas ini tidak buat permit dan ditangkap, maka hukumannya itu ada tergantung berapa bulan dia akan dapat sebatan rotan ya guys. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi lah untuk kalian saudara saya yang tidak mau buat permit. Mungkin mengatakan mahal, walau tasnya mahal berapapun, gaji 3 bulan ataupun 6 bulan kita boleh sisipkan untuk bayar permit, sedangkan kita diberi kelonggaran selama 12 bulan ya. Jadi tidak ada alasan lah. Dan itulah penerangan saya buat saudara saya yang komen ini orang asli Malaysia, orang warga negara Malaysia ataupun dia menyamar, tapi itulah penjelasan saya.
Saya pun masuk sejak 2011. Saya mengikuti undang-undang yang berlaku, baik pemberangkatan dari Indonesia sampai ke Malaysia. Saya ikut sesuai prosedur, dan alhamdulillah tidak pernah menjadi pendatang tanpa izin ya. Jadi karena apa? Karena saya berpikir begini bro, saya bukannya untuk apa ya, ketika kita memiliki dokumen dan mungkin kita masih di Malaysia, tiba-tiba keluarga kita atau apa-apa kita ada masalah di kampung, jadi kita dengan mudah untuk balik ke Indonesia, tinggal beli tiket tanpa harus menunggu. Sekarang juga bisa. Jadi apa-apa solusinya kita bisa inilah. Dan yang kedua, kita memiliki dokumen permit yang itu jelas kita boleh beli kendaraan atau membawa drive kereta ataupun motor, dan kita bisa membuat lesen atau SIM di Malaysia ya. Dan hebatnya Malaysia itu kalau buat lesen atau SIM tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia hanya pergi 1 hari pakai apa itu di tes driver, sudah itu lulus. Kalau di Malaysia guys, saya 1 hari sampai berkali-kali lah, sampai 3 kali tes, selalu jatuh. Pertama jatuh di bagian apa lupa ya, tapi di bagian mesin lah. Kemudian jatuh di bagian tanjakan, dan yang tapi itu sudah deret lah, dua kesalahan. Setiap 3 kali itu dua kesalahan semua. Masalah yang terakhir masalah ujian komputer. Aduh, memang pening lah. Jadi alhamdulillah sampai 3 kali saya mencoba terus, tidak putus asa, karena saya takut ya, kalau driver tanpa ada dokumen tanpa ada lesen itu memang salah di undang-undang sebuah negara ya. Jangankan di Malaysia, di Indonesia saja memang salah kalau kita mengemudi tanpa ada lesen mengemudi atau SIM ya. Jadi kalau buat saudara-saudara semua yang mau, atau teman-teman saya, warga asing, warga negara Indonesia yang bekerja secara sah di Malaysia, kalau mau membuat lesen ataupun permit, saya boleh ajukan ke majikan saya ya. Dan intinya kalau buat lesen itu ataupun SIM itu harus ada surat daripada majikan kita. Jadi itulah guys, kemudahan kita kalau mempunyai dokumen yang sah di negara orang ya. Apa-apa yang kita mau buat senang. Di kemungkinan sampai di situ dulu pencerahan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.